Semoga kita sehat selalu ya. Kita jumpa lagi dalam Dia Online Paroki Yopeng. Hari ini kita belajar tentang hukum yang utama dan terutama. Apa yaitu? Yuk kita sama-sama mengikuti biak hari ini. Jesus loves you. Sebelum mengawali biak online hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali di biak online minggu ini. Dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, berilah kami kepandaian serta kepintaran dalam memahami ajaran-Mu. Semoga kelak kami menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus mengatakan, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksanaannya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah," dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, halo. Kita sekarang waktunya mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih untuk Winet yang sudah membantu Kak Eni di dalam membacakan bacaan Injil pada minggu ini. Adik-adik tadi sudah mendengarkan ya? Sudah mendengarkan. Sekarang marilah kita baca ulang di dalam ayat 30 dan ayat 31. Coba kitab sucinya diambil kembali yang sudah ditutup. Kita baca kembali ayat 30 sampai 31 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu tadi ayat emas kita pada hari ini. Yang akan kita bahas adalah 2 ayat itu. Nah, hukum Tuhan Allah mempunyai hukum yang terutama, yang utama dan terutama. Itu adalah mengasihi Tuhan Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dimaksud di sini adik-adik, kalau mengasihi Tuhan tidak boleh setengah-setengah, tidak bisa setengah-setengah, harus utuh. Ya, seperti mengasihi dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi, dengan kekuatan, itu adalah satu kesatuan yang utuh. Seperti diri kita manusia. Manusia ini kalau bisa disebut manusia yang sempurna adalah manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai jiwa, yang mempunyai akal budi, dan yang mempunyai kekuatan yang baik. Ya, itu adalah manusia yang bisa disebut manusia yang baik. Manusia yang untuk mengasihi Tuhan Allah itu adalah harus dengan 4 tadi kriteria itu tadi. Ya, dengan cara apa Kak ini supaya saya bisa mengasihi Tuhan Allah? Contohnya, kita rajin mengikuti biak. Karena sekarang belum ada biak offline, jadi adik-adik bisa mengikuti secara online. Ada Zoom di wilayah masing-masing, adik-adik bisa mengikutinya. Ya, gitu. Terus berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, seperti itu contohnya itu ya adik-adik ya. Terus hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini contohnya bagaimana ya? Mengasihi manusia seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, contohnya adik-adik kalau mengasihi diri sendiri dengan cara apa? Yang pertama, contohnya, kita makan makanan yang bergizi supaya badan kita sehat. Ya, kita juga harus istirahat. Kita harus memakai pakaian yang layak. Kita memakai baju hangat kalau misalnya di musim dingin, musim hujan. Itu kita mengasihi diri kita dengan cara menjaga kebersihan. Itu mengasihi diri kita supaya badan kita
sehat, supaya badan kita kuat, seperti itu ya. Lah terus Tuhan Allah menyuruh kita mengasihi sesama. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa mengasihi sesama? Yaitu tadi, kita harus saling membantu teman yang berkekurangan, membantu teman yang membutuhkan gitu ya. Membantu teman kita sekolah, membantu teman kita bermain, membantu teman kita yang ada di rumah, di lingkungan rumah. Misalnya ada yang minta bantuan, kita harus saling membantu. Itu sama seperti kita mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau mengasihi teman tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pilih-pilih. Maksudnya bagaimana? Misalnya yang tak bantu adalah temanku yang sama-sama satu komplek rumahku aja kayak ini, ya itu tidak boleh. Kita tidak boleh pilih-pilih. Kita harus membantu semua teman yang membutuhkan ya. Terus misalnya saya membantu temanku yang sama-sama ceweknya aja karena aku cewek, kayak ini tidak boleh gitu. Jadi adik-adik harus membantu semua teman yang membutuhkan. Nah, jadi kedua hukum tadi adalah hukum yang paling utama. Tidak ada hukum yang lebih utama selain hukum tadi. Walaupun kita misalnya dari semua yang kita persembahkan, misalnya ada adik bisa memberikan persembahan ke gereja yang banyak, memberikan kolekte yang banyak, tapi adik-adik tidak bisa mengasihi sesama, itu tidak ada gunanya. Jadi hukum Tuhan yang utama itu adalah, yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bentuknya seperti apa ya? Sekarang kayak ini bisa kasih contoh. Hukum yang terutama adalah hukum Allah. Tuhan Allah dari atas ke bawah. Ya, kita anggap Tuhan Allah di atas karena ya, Tuhan Allah harus di atas, kita manusia di bawah. Dan kita harus mengasihi sesama. Berarti sama. Bentuknya jadi apa ini adik-adik? Menjadi seperti salib. Ya, betul ya. Menjadi seperti salib. Jadi kalau adik-adik bisa menjalankan hukum Tuhan yang terutama kepada Tuhan Allah dan kepada sesama, berarti adik-adik sudah menjalankan sebagai murid Kristus yang baik, sebagai murid Kristus yang jempol, sebagai murid Kristus yang sejati. Gitu ya adik-adik ya. Terima kasih. Itu tadi, semoga adik-adik bisa menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Renungan pada minggu ini, semoga adik-adik bisa paham, bisa semakin sayang kepada sesama. Sampai jumpa lagi di dalam minggu depan. Biar minggu depan adik-adik jangan lupa selalu ikut biak online di Paroki Santo Yohanes Pemandi. Dadah. Hai guys, apa kabar? Sore hari ini Kak Sinta menemani adik-adik membuat hiasan gantung. Pernah coba nggak sih adik-adik bikin hiasan gantung? Yuk, kalau misalnya adik-adik belum pernah, Kak Sinta tunjukin caranya ya. Yang pertama, adik-adik membuat mal. Mal itu contoh. Nah, ini Kak Sinta sudah bikin bentuk hati untuk Kak Sinta tempel di sini. Ya, ukurannya sesuaikan saja dengan besar kertas adik-adik punya di rumah. Kalau di sini Kak Sinta ukur di sini sekitar panjangnya 25, lebarnya 13, ya.
Lalu untuk membuat mal ini, adik-adik tinggal lipat jadi 2 seperti ini. Lalu gambar aja. Nah, ini dibalik biar mudah. Kak Sinta lebihkan ya adik-adik. Jadi Kak Sinta sekitar lebihkan 2 cm saja. Kak Sinta lebihkan 2 cm. Bentar ya.
Nanti kalau sudah jangan lupa digantung di tempat favorit adik-adik. Di sini adik-adik bisa tambahkan I love Jesus, lalu nama teman-teman atau orang-orang yang adik-adik sayangi. Ya, sesuaikan aja sejumlah hatinya. Oke. Adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya program 2 jari, 2 menit ajaran iman, nomor 47. Apa tujuan perintah Allah? Perintah Allah itu adalah instruksi dari Allah agar manusia menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Perintah-perintah itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Juga mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Adik-adik, minggu ini kita akan berdoa rosario peristiwa gembira yang kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Ketika itu Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lukas bab 2 ayat 49 sampai 50. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, syukur dan terima kasih karena kami dapat mengikuti Bia Online minggu ini dengan baik. Kami dapat belajar melalui teladan-Mu yang Kau ajarkan sendiri melalui Injil. Semoga kami anak-anak-Mu Kau kuatkan dalam setiap kesulitan kami, dalam hidup kami, sehingga kami pada waktunya nanti kami dapat memetik hasil yang baik. Segala kekurangan hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang sempurnakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat dan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti via online hari ini. Mari kita ingat untuk selalu mengasihi Tuhan. Sampai jumpa di via online selanjutnya.